Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Esti Kurnia Dewi, NPM 2018 455 00201. Saya dari kelas R5C dan saya satu kelompok dengan Nova Nurul Fitriah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai struktur cangkang. Saya akan menjelaskan pengertian singkat dari struktur cangkang. Menurut Joy Dick tahun 1963, struktur cangkang ialah plat yang melengkung ke satu arah atau lebih yang tebalnya jauh lebih kecil dari bentangnya. Sedangkan menurut Fuller tahun 2000, struktur cangkang ialah struktur yang melengkung, yang menahan tekanan, tarikan, dan geser saja. Kesimpulannya, struktur cangkang merupakan sebuah plat tipis yang melengkung yang dapat menahan lebih dari 20 meter lebar dari bentangnya. Struktur cangkang merupakan teknologi yang berkembang jauh dari lengkung yang ada pada saat zaman dulu terbuat dari beton tanpa tulangan. Pada struktur cangkang, beton sudah diberikan perkuatan berupa tulang baja. Dengan dilengkungkannya struktur atau plat, maka bentangan yang sangat panjang akan dapat diatasi. Saat dilengkungkan, maka kekakuannya juga akan bertambah. Pada dasarnya, struktur cangkang diambil dari beberapa bentuk yang ada di alam, seperti kulit telur, tempurung buah kelapa, cangkang kepiting, cangkang keong, dan sebagainya. Struktur cangkang adalah bentuk struktur tiga dimensi yang kaku dan tipis, serta mempunyai permukaan yang lengkung. Struktur ini harus didirikan dari material yang dapat dilengkungkan, seperti beton bertulang, kayu, atau yang lainnya. Persyaratan struktur cangkang harus mempunyai 3 syarat, yaitu yang pertama, harus memiliki bentuk lengkung, tunggal, maupun ganda. Yang kedua, harus tipis terhadap permukaan atau bentangnya. Yang ketiga, harus dibuat dari bahan yang keras, kuat, dan tahan terhadap tarikan serta tekanan. Pendistribusian beban pada struktur ini, jika diberikannya beban dari atas, maka akan mampu menahan tarikan serta tekanan, sehingga tekanan akan mengarah ke bawah dan disebarkan ke seluruh bagian. Bagian atas ini mengalami tension dan yang bagian bawah mengalami compression. Gaya yang terjadi pada permukaan cangkang saling tegak lurus. Perkuatan yang digunakan oleh struktur ini berasal dari struktur itu sendiri. Dan material yang digunakan pada bangunan ini ialah beton bertulang. Di sini saya mengambil bangunan Los Manantiales di Meksiko, karya dari Felix Candula tahun 1958. Bangunan ini berukuran 300 x 300 meter persegi. Dan di sini saya menggunakan skala 1:200. Dan ini adalah gambar tampak depan dari bangunan Los Manantiales. Di sini saya menggunakan skala 1:100 dengan ketinggian bangunan 9,9 meter persegi dan lebarnya juga 300 meter persegi. Ini bagian potongan AA dari bangunan Los Manantiales. Tinggi bangunan 9,9 meter, luas bangunan 300 meter persegi. Di sini saya menggunakan skala 1:100. Ini untuk penggambaran potongan BB dari bangunan Los Manantiales. Tinggi bangunan 9,9 meter dan juga luasnya 300 meter persegi. Bangunan ini menggunakan struktur cangkang karya dari Felix Candela tahun 1958 di Meksiko.
Desain untuk Losmanan Thales merupakan bentuk temuan eksperimental oleh Frederick Candela yang memunculkan karya seni struktural yang efisien, elegan, dan abadi. Struktur ini terdiri dari 4 hypars yang berpotongan, serta permukaan atap yang sangat tipis sehingga menciptakan suatu ruang yang dramatis. Losmanan Thales diciptakan sebagai konstruksi beton tipis yang mengeras. Ini adalah maket dari bangunan Losmanan Thales yang berhasil saya buat. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.